Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sekalian nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih mendapatkan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'indatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah At-Taubah ayat 36 bahwasanya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan juga menciptakan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dan dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. Di dalam setahun ada 12 bulan. Di antaranya bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, yaitu haram berperang di dalamnya. 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan juga yang lainnya adalah Rajab, yaitu bulan di antara bulan Jumadal Ula dan juga Sya'ban. Dan pada hari ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di awal daripada bulan Zulhijjah, di mana di dalam bulan Zulhijjah ini ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terdapat kebaikan pada sepanjang setahun penuh. Di antara setahun, hari-hari terbaik itu terdapat pada 10 hari dari awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr." Demi fajar dan juga demi malam yang 10. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 10 malam yang dimaksud dalam Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu walayalin ashr. Ada ulama yang menafsirkan bahwasanya yang pertama adalah yang dimaksud daripada walayalin ashr ini adalah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya walayalin ashr di sini yang dimaksud adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya dalam ayat ini, yaitu walayalin ashr adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Akan tetapi yang rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud daripada 10 malam di sini adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Sebagaimana dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Al-Adh, yaitu bulan Zulhijjah, dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah,
dan yang dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita berada di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Tentunya bulan ini sangat banyak memiliki keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Qalu, "Wala jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang amalan solehnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Ya, apakah lebih baik berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, iya, dia lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang keluar berjihad ya dengan harta yang dia miliki dan juga dengan jiwa raganya yang dia miliki, kemudian dia tidak pernah kembali ya untuk dia tidak pernah kembali atau disebut dengan mati syahid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya di bulan ini sangat memiliki banyak keutamaan. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu adalah agama kita ini yaitu agama Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, yaitu pada bulan Zulhijjah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah meridhoi Islam itu agama bagi kalian. Ya, dan para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini turun di bulan Zulhijjah ya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji ya yaitu haji wada pada hari Arafah. Kemudian ya sangat banyak keutamaan-keutamaan yang terdapat pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini. Demi meraih keutamaan tersebut, apa yang harus senantiasa kita lakukan? Ya, amalan-amalan apa yang selalu kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan di awal bulan Zulhijjah ini? Tentunya sangat banyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan di awal bulan Zulhijjah ini. Ya, yang pertama yaitu salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi." Ya, maka memperbanyaklah di hari-hari tersebut yaitu pada awal bulan Zulhijjah dengan tahlil, takbir dan juga tahmid ya. Jadi tahlil dan juga tahmid dan juga takbir ini bukan hanya kita lakukan di masjid atau di rumah saja, akan tetapi ya kita bisa melakukan di mana saja, bahkan di pasar-pasar sekalipun. Ketika kita berjalan keluar rumah, maka kita senantiasa untuk melakukannya. Kemudian amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan yaitu berpuasa ya. Walaupun tidak ada perintah amalan yang menyatakan untuk melaksanakan puasa di awal bulan Zulhijjah, akan tetapi ya afdolnya kita memperbanyak puasa di awal bulan Zulhijjah ini, entah itu kita melakukannya dengan puasa Senin Kamis atau dengan puasa mutlak atau dan yang lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa mengisi 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini dengan tilawatil Quran ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu afdaluz zikr ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir ya. Dan juga kita memperbanyak sedekah dan juga kita amalan inti daripada di bulan Zulhijjah ini adalah berkurban ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan juga berkurbanlah. Dan yang paling terpenting ya, bagi yang mampu di awal bulan Zulhijjah ini hendaknya kita melaksanakan haji. Akan tetapi mungkin yang kita sekalian yang belum memiliki kemampuan, entah itu dari biaya atau dari kemampuan fisik ya, maka kita sekedar meniatkan saja. Dan juga jangan lupa pada di saat hari Arafah jangan sampai kita kelewatan dengan
puasa Arafah yang bisa menghapuskan puasa atau menghapuskan dosa sebanyak 2 tahun, ya, setahun sebelumnya dan juga setahun sesudahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekedar pengingat bagi kita sekalian, bagi kami pribadi dan juga pada jamaah sekalian, dalam keutamaan-keutamaan kita sekalian, ya, bagaimana cara kita beramal di waktu yang sangat mulia ini, ya, di awal-awal bulan Zulhijjah yang sebenarnya di dalamnya sangat memiliki banyak keutamaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menyebutkan beberapa poin tentang tata cara bagaimana kita berwudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada insyaallah pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan, ya, menyebutkan toharo. Kemarin kita telah menyebutkan toharo tentang berwudu. Sekarang kita akan menyebutkan toharo yang kedua, yaitu mandi junub atau mandi wajib. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya tata cara mandi wajib ini ada 2, ya, yaitu cara mandi yang wajib, ya, yang penting sah, ya. Jadi cara yang pertama itu cara mandi wajib yang wajib-wajibnya saja, yang penting mandi kita itu sah. Akan tetapi ada juga cara yang kedua, yaitu cara mandi yang sempurna, ya, di mana di dalamnya ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan pahala. Dan adapun kita akan menyebutkan yang pertama, yaitu tata cara mandi yang wajib atau yang minimal sah, ya. Maka tata cara ini hanya membutuhkan 2 perkara saja, ya, yaitu yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah mengguyur seluruh badan dengan air sampai tidak ada lekukan, ya, atau lekukan badan yang terluput dari sedaman air. Jadi ketika kita mandi wajib, ya, dengan melakukan hanya 2 perkara ini saja, maka itu mandi wajib kita itu sudah sah, ya. Mungkin dengan kita cara mengucapkan bismillah atau dengan berniat langsung kita lompat ke air atau lompat ke kolam, ke sungai dan yang lain sebagainya, maka itu sudah sah bagi kita sekalian karena sudah mencakupi 2 perkara ini, yaitu kita sudah berniat dan juga yang keduanya sudah mengguyur seluruh badan dengan air sampai tidak ada lekukan, ya, sampai semua bagian-bagian daripada tubuh kita itu sudah tersiram oleh air. Sebagaimana hal ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, ya, bahwasanya maka dengan ini wajib mandi hanya ada 2, ya, dan tidak ada yang lainnya. Apa yang 2 itu? Yang pertama adalah niat dan juga membasuh seluruh anggota badan. Dan juga itu tadi tentang cara mandi yang wajib atau yang minimal sah. Adapun yang cara kedua, yaitu tata cara mandi yang sempurna, ya. Dan di sini penjelasannya yaitu terdapat 2 hadis pokok yang bisa dijadikan landasan, ya, landasan tentang tata cara mandi yang sempurna. Dan juga 2 hadis ini berasal dari 2 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan juga Maimunah radhiyallahu anha. Bahwasanya di hadis pertama, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkannya ke air atau menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Dan itu hadis yang pertama tentang tata cara mandi yang sempurna. Adapun hadis kedua, ya, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Maimunah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan juga kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali.
dan juga mengguyur seluruh anggota badannya. Selanjutnya beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Dan dalam juga riwayat lain bahwasanya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu beliau untuk salat tanpa membasuh kedua kaki. Beliau membasuh kemaluan dan apa yang mengenainya dari kotoran, kemudian beliau mengguyurkan air ke badan beliau, kemudian memindahkan kedua kaki beliau lalu membasuh keduanya, ya. Dan inilah cara mandi ketika beliau terkena janabah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi dua hadis yang menjelaskan bagaimana cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, ya. Dan kita bisa simpulkan tata caranya bagaimana, yaitu yang pertama itu tentu saja dengan niat, ya. Dan niat ini adalah salah satu syarat sebagaimana yang telah lalu pembahasannya dalam bab wudu, ya. Dan juga niat ini membedakan antara mandi biasa dengan mandi yang lain untuk menghilangkan hadas, ya. Jadi perbedaan antara mandi biasa dan juga mandi wajib adalah di niat, ya. Walaupun fungsi daripada mandi ini sama-sama menghilangkan najis, akan tetapi dengan niat ini maka kedua mandi ini bisa berbeda, ya. Jadi kalau kita mandi hanya mandi sekedar mandi tanpa melafazkan niat atau tanpa melakukan niat, maka hadas kita tidak akan terangkat walaupun najis kita terangkat, ya. Akan tetapi jika kita berniat untuk melaksanakan mandi wajib atau mandi janabah, maka hadasnya pun ikut terangkat. Terus yang selanjutnya setelah kita berniat untuk melaksanakan mandi wajib, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah membaca basmalah, ya. Dan ini hukumnya sunnah seperti, ya, dalam pembahasan bab wudu. Kemudian yang selanjutnya setelah kita berniat untuk melaksanakan mandi wajib dan juga setelah kita membaca basmalah, ya, cara selanjutnya untuk kita melaksanakan mandi wajib yaitu menuangkan air, ya, dan juga mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana, dan hukumnya adalah sunnah, sehingga orang yang mandi janabah, ya, dan tidak mencuci kedua tangannya terlebih dahulu, maka mandinya tetap sah. Karena yang wajib dalam mandi junub itu hanya dua, ya, yaitu yang kita sebutkan dari awal tadi. Yang wajib itu hanya dua, yaitu niat dan juga membasuh seluruh badan. Sebagaimana perkataan Ibnu Qunawah, ya, maka dengan ini kewajiban dalam mandi junub hanya dua perkara, ya. Apa itu dua perkara? Yaitu yang pertama niat, dan juga yang kedua adalah membasuh seluruh anggota badan. Terus yang selanjutnya, setelah kita berniat untuk melaksanakan mandi wajib, setelah kita membaca basmalah, setelah kita mencuci kedua tangan kita, maka kita mencuci kemaluan kita dengan tangan kiri, ya, mencuci kemaluan kita sekalian dengan tangan kiri. Akan tetapi, ya, di sini kita dapati bahwasanya mencuci tangan itu lebih didahulukan daripada mencuci kemaluan, ya. Namun dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwasanya ini tergantung keadaan, tergantung dengan kondisi, ya, dan juga situasi. Dan juga Ibnu Hajar mengatakan, ya, dan di sini mengedepankan mencuci kedua tangan dari mencuci kemaluan, ya, bagi orang yang ingin menciduk. Jadi di sini diutamakan mencuci tangan daripada mencuci kemaluan, karena di sini dia ini hendak untuk menciduk air, ya. Dikhawatirkan jika dia mencuci kemaluan terlebih dahulu daripada menciduk air, maka dikhawatirkan bejananya atau air yang berada di dalam bejana itu bisa kotor, ya. Kemudian Ibnu Hajar melanjutkan perkataannya, ya, agar ia tidak memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan dikhawatirkan air itu akan terkotori disebabkan kedua tangannya, ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya yang didahulukan itu mencuci kedua tangan, terus mencuci kemaluan. Adapun jika airnya diteko, ya, atau mungkin ditimba atau mungkin memakai shower, maka lebih utamanya bisa kita lakukan untuk mencuci kemaluan terlebih dahulu, terus kemudian mencuci tangan, sehingga kita bisa mencuci anggota tubuh kita secara berurutan. Jadi tata cara antara mencuci tangan dan juga mencuci kemaluan ini bisa dibalik, ya, tergantung bagaimana kondisi kita. Entah kita mungkin mengambil air tersebut dengan cidukan, sehingga kalau kita menggunakan atau kita mendahulukan mencuci kemaluan kita, maka air yang kita ciduk itu dikhawatirkan akan kotor. Jadi harus kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian yang selanjutnya setelah kita mencuci kemaluan kita sekalian,
maka yang selanjutnya yaitu menggosokkan tangan kita sekalian ke tembok, ya, setelah menyentuh kemaluannya, yaitu setelah mencuci kemaluan kita sekalian. Dan ini hukumnya adalah mustahab, yaitu sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, dan menunjukkan akan mustahabnya mengusap tangan ke debu dari tembok atau tanah, ya. Jadi setelah kita mencuci kemaluan kita sekalian, maka hendaknya tangan yang kita gunakan untuk mencuci itu kita gosok ke tembok. Akan tetapi pada saat ini, pada zaman sekarang ini tidak perlu, ya, tidak perlu untuk menggosokkan ke tembok, karena itu juga dikhawatirkan temboknya juga bisa kotor atau dan yang lain sebagainya. Dan untuk zaman sekarang ini bisa kita gunakan menggunakan sabun, ya, atau semisalnya, entah itu sabun batang atau sabun cair. Yang penting bisa membersihkan tangan kita dari bekas mencuci kemaluan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berwudu, ya, sebagaimana wudu ketika kita hendak melaksanakan sholat, dan ini hukumnya sunnah berdasarkan ijma para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, berwudu hukumnya sunnah, ya, ketika mandi wajib, dan juga bukan syarat maupun kewajiban untuk melakukan mandi wajib. Dan ini adalah madhab kami, dan ini juga merupakan pendapat dari para ulama secara keseluruhan, ya, kecuali apa yang dihikayatkan dari Abu Thawr dan juga Daud, bahwasanya keduanya menjadikan sebagai syarat, ya. Jadi pendapat Abu Thawr dan juga pendapat Daud mengatakan bahwasanya berwudu ini wajib bagi orang yang hendak melaksanakan mandi wajib. Akan tetapi para mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwasanya wudu ini adalah sunnah, ya. Begitu juga ulama kami menghikayatkan dari keduanya, dan juga Ibnu Jarir menukilkan ijma bahwasanya wudu tidaklah wajib, ya, dan dalilnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sekalian untuk mandi dan tidak menyebutkan untuk berwudu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berwudu, ya, akan tetapi di wudu ini sebagaimana dua hadis yang kita sebutkan di awal tadi, wudu ini ada yang mengatakan wudu secara sempurna seperti kita sholat, ya, berarti dari tangan sampai ke kaki. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwasanya wudu seperti sholat, akan tetapi bagian kaki diakhirkan, ya. Terus kemudian yang ketujuh yaitu ketika mulai membasahi rambut, maka harus menyela-nyela pangkal rambut dan dibasahi dengan air sampai seluruh kepala rambut kita basah, ya. Jadi setelah kita berwudu, maka kita membasahi rambut kita sekalian sampai ke pangkal kepala. Bukan hanya sekedar rambut yang dibasahi, akan tetapi harus sampai ke pangkal kepala atau ke kulit kepala. Dan adapun wanita, ya, yang rambutnya dikepang, maka cukup untuk diguyurkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali, ya. Jadi mungkin ada wanita yang rambutnya dikepang, tidak perlu untuk dibuka kepangnya, hanya perlu diguyurkan air sebanyak 3 kali sehingga air tersebut bisa mengenai kulit kepala, ya. Tidak perlu dibuka kepangnya, sebagaimana hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, apakah aku harus membuka kepangku, ya, ketika aku ingin mandi junub? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak perlu kamu membukanya, ya, cukuplah kamu mengguyurkan air kepada kepalamu sebanyak 3 kali, kemudian guyurlah bagian tubuhnya yang lain dengan air, maka kamu telah suci, ya. Di hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya cukup diguyur, tidak perlu kepangnya untuk dibuka, selagi itu airnya masih menjangkau kulit kepala. Akan tetapi jika kepangnya itu sudah terlalu rapat, ya, sehingga air tidak bisa mengenai kulit kepala, maka wajib untuk dibuka kepangannya tersebut. Akan tetapi, ya, jika kepangannya itu dibuka, maka itu lebih baik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, bukalah kepanganmu dan juga bersisirlah, ya. Dan juga yang kita katakan tadi, mungkin di antara kita atau di antara wanita-wanita yang kepangannya terlalu kuat sehingga bisa menghalangi air, ya, mengenai kulit kepala, maka hukumnya wajib untuk melepaskan kepangan tersebut sehingga air bisa mengenai atau bisa menjangkau kulit kepala daripada kepala wanita yang kepang tadi.
Kemudian langkah selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menyiram kepala sebanyak 3 kali, ya, yaitu sebelah kanan pertama, ya, kemudian sebelah kiri, kemudian di tengah kepala, ya, lalu dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. Lalu dilanjutkan dengan menyela-nyela jari ke seluruh kulit kepala. Jadi pertama itu yang kita basuh sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, ya, dan kemudian ke tengah, dan kemudian jangan lupa untuk menyela-nyela jari kita ke kulit kepala agar air-air yang kita siram itu masuk ke dalam kulit kepala kita sekalian, bisa menjangkau kulit kepala yang telah disirami oleh air. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mengguyur air ke seluruh badan, ya, dan juga disunnahkan mendahulukan anggota badan yang kanan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan juga di dalam setiap perkara yang baik-baik, ya. Jadi ketika kita memulai untuk mengguyur badan kita, mengguyur seluruh badan, maka disunnahkan untuk mulai dari yang kanan. Akan tetapi jika kita tidak memulai dari kanan, maka itu tidak mengapa, ya. Tetapi sunnahnya di sini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika melakukan bersuci, ya, jika bersuci beliau pasti memulainya dengan yang kanan. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu berpindah tempat kemudian mencuci kedua kaki, ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya berwudu ini ada 2 cara. Ada yang mengatakan bahwasanya berwudu secara sempurna, ya, seperti ketika kita ingin melaksanakan sholat, atau berwudu, ya, dengan cara berwudu seperti sholat, seperti hendak melaksanakan sholat, akan tetapi, ya, kedua kaki ini dilangkahi begitu, tidak dilakukan. Nanti dilakukan pada saat terakhir kita ingin selesai melaksanakan mandi wajib, ya. Akan tetapi di sini ada perbedaan ulama, ya, dari hadis Maimunah tadi, bahwasanya kenapa berwudu. Jadi kalau orang yang berwudu pertama sudah membasuh kaki, ya, maka pada selesai mandi wajib tidak usah dibasuh lagi, ya. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua bahwasanya 2 kali, ya, 2 kali dibasuh kakinya. Di awal tadi sudah berwudu sampai kaki, kemudian ketika kita mandi wajib dan juga berada di akhir mandi wajib kita, maka kita mencuci kaki lagi, ya. Jadi 2 kali di sini cuci kakinya. Dan juga pendapat yang ketiga yang seperti tadi, ya, kita berwudu, ya, kemudian kaki kita tidak basuh, kemudian kita basuhnya nanti selesai atau ketika hendak selesai melaksanakan mandi wajib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tata cara bagaimana kita melaksanakan mandi wajib yang sempurna, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya tata cara mandi yang wajib itu hanya 2, ya, yaitu niat dan juga membasuh seluruh anggota tubuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada permasalahan, ya. Bagaimana, ya, apakah anggota tubuh yang telah dibasuh ketika berwudu harus kita basuh lagi ketika mandi, ya? Dikatakan oleh Ibnu Hajar, ya, rahimahullah, bahwasanya permulaan mandi janabah dengan wudu ini ada 2 kemungkinan, ya. Wudu tersebut adalah sunnah yang menyendiri sehingga tetap wajib untuk membasuh seluruh anggota tubuh, ya, walaupun ketika wudu itu telah dibasuh, ya. Jadi permasalahannya apakah anggota tubuh kita yang sudah kita basuh ketika berwudu kita basuh lagi ketika mandi, ya. Pendapat yang pertama atau model yang pertama yaitu harus kita basuh lagi, ya, anggota tubuh kita atau anggota wudu kita itu harus kita basuh lagi karena wudu ini adalah
Apakah wajib bagi yang kita siram di badan kita itu terkena semua, ya. Itulah tadi mengapa yang kita sebutkan di awal. Ketika kita berniat dan kita menyeburkan badan kita ke kolam atau ke sungai atau ke kali dan lain sebagainya, tanpa kita menggosok-gosok, mandi kita itu sudah sah karena semuanya sudah terkena oleh air. Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah, ya, dan tidak wajib baginya untuk mengusap seluruh badannya ketika mandi dan juga ketika wudu, ya, jika ia telah yakin bahwasanya air telah sampai ke seluruh tubuhnya. Jadi kewajibannya, ya, jadi wajib daripada mandi itu airnya yang penting sudah kena semua seluruh anggota badan, tidak perlu untuk digosok. Terus permasalahan yang keempat adalah ketika sudah mandi wajib, kemudian datang waktu sholat, ya, apakah kita sekalian wajib untuk berwudu, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi seseorang yang telah selesai mandi junub dan ia belum berhadas, ya, untuk melaksanakan sholat tanpa harus berwudu lagi, ya. Jadi ketika kita selesai mandi junub, ya, dan kita belum berhadas, mungkin kita belum buang air kecil atau belum buang angin, maka kita tidak apa-apa untuk tidak berwudu dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub lalu sholat 2 rakaat, ya, yaitu sholat sunnah fajar dan juga sholat subuh, dan juga aku tidak melihatnya melakukan wudu setelah mandi, ya. Jadi mandi ini bisa untuk menghilangkan hadas. Jadi ketika kita selesai mandi wajib tanpa melakukan wudu, kita bisa melaksanakan sholat. Yang penting kita tidak berhadas pada saat perantara antara mandi kita dengan sholat kita. Dan juga Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum berwudu setelah mandi wajib, ya. Lalu Ibnu Umar mengatakan atau menjawab, dan wudu apa yang lebih umum daripada mandi. Begitu juga Jabir bin Abdullah ditanya tentang hukum berwudu setelah mandi junub, ya. Ia pun menjawab bahwasanya tidak, ya, kalau ia mau maka mandi telah mencukupkannya, ya. Jadi kita setelah mandi tidak payah untuk berwudu. Dan juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan ini adalah pendapat kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in, tidak ada wudu atau bisa kita tidak berwudu setelah kita mandi junub. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tata cara yang kedua atau toharo yang kedua setelah berwudu, yaitu mandi wajib atau mandi janabah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tayamum. Setelah kita melaksanakan berwudu dan juga mandi junub, maka yang selanjutnya yaitu tayamum, ya. Bagaimana dan tayamum? Apa itu tayamum? Ya. Di sini dijelaskan bahwa tayamum adalah pengganti wudu dan juga pengganti mandi besar bagi orang yang berwuzur. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, bahwasanya berwudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, dan mandi junub, ya, mandi junub itu menghilangkan hadas besar, dan tayamum untuk menghilangkan keduanya. Jadi bagaimana ketika kita mendapatkan atau kita berada di kondisi air ini tidak cukup untuk mandi, kita sedang junub, akan tetapi di dalam kondisi ini airnya cuma cukup untuk berwudu, ya, tidak cukup untuk mandi. Apakah kita harus tayamum atau kita harus berwudu, ya? Maka di sini harus kita bertayamum. Walaupun airnya cukup untuk berwudu, maka kita tidak boleh untuk berwudu, karena berwudu ini tidak bisa menghilangkan hadas besar. Yang berarti yang menghilangkan hadas besar itu hanya tayamum dan juga mandi. Akan tetapi jika kita tidak bisa melaksanakan mandi, maka tayamumlah yang harus kita lakukan, ya. Jika seseorang berhadas besar atau berhadas kecil namun ia tidak bisa menggunakan air, maka ia bisa mengganti wudunya atau mengganti mandinya dengan hanya bertayamum, ya. Adapun dikatakan ia tidak bisa menggunakan air, ya, ketika ia mungkin tidak bisa mendapatkan air
ya, mungkin mendapatkan air, akan tetapi airnya tidak sesuai, ya, mungkin dia kotor atau bau dan yang lain sebagainya. Atau mungkin ada air, ya, airnya bersih, akan tetapi dia tidak bisa menggunakannya, entah dia sedang sakit atau dia sedang tidak bisa terkena air. Atau ada air namun ia sedang sakit, jika ia menggunakan air tersebut maka sakitnya akan bertambah atau tertunda kesembuhannya, ya. Jadi itu alasan-alasan yang bisa sehingga kita bisa bertayamum, ya, walaupun ada air akan tetapi bisa berakibat fatal bagi kita sekalian, maka diperbolehkan untuk kita sekalian untuk bertayamum. Terus jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tata cara tayamum yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam suatu urusan, ya. Lalu aku junub dan tidak mendapatkan air, maka aku pun berguling-guling di atas tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Kemudian aku ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya cukup buatmu bila kamu melakukan begini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan telapak tangannya ke permukaan tanah lalu mengibaskannya, ya. Lalu mengusap punggung tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya atau punggung telapak kirinya dengan telapak tangan kanannya, ya. Kemudian beliau mengusap wajahnya, ya. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan, sebenarnya kamu cukup melakukan begini. Beliau memukul telapak tangannya ke tanah lalu mengusap ke mukanya dan kedua tangannya sekali lagi. Ya, di hadis ini kita lihat, ya, tata cara tayamum itu bisa kita simpulkan bahwasanya tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali, kemudian mengibaskannya atau meniup tangannya agar debunya berkurang, ya. Jadi ketika kita cara yang pertama yaitu kita memukulkan kedua telapak tangan kita ke tempat yang ada tanahnya. Kalau sekiranya telapak tangan kita ini terlalu banyak, ya, terlalu banyak tanahnya atau terlalu banyak debunya, maka dikibas atau ditiup sehingga yang melempel di telapak tangan kita ini hanya sedikit sekali. Kemudian setelah kita memukulkan kedua telapak tangan kita sekalian di tanah, ya, maka kita mengusap punggung telapak tangan kanan kita dengan telapak tangan kiri dan juga sebaliknya mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak kanan, ya. Bagian tangan yang hanya diusap itu hanya pergelangan tangan saja, ya. Jadi setelah kita memukulkan kedua telapak tangan kita, maka kita mengusap, ya, punggung telapak tangan kanan kita. Yang pertama di atas sini dan juga selanjutnya itu tangan kiri, ya. Dan di sini disebutkan hanya sampai pergelangan, ya, berarti cuma di pergelangan. Tidak usah kita sampai di siku kemudian kita sapu, ya. Akan tetapi yang diperintahkan hanya dari pergelangan. Dan kemudian menyapu wajah dengan kedua telapak tangan, ya, tanpa mengambil tanah yang baru, ya, dengan sisa bekas usapan tangan kita tadi. Kemudian kita menyapu wajah kita dengan kedua telapak tangan dengan sekali usapan. Itulah tata cara wudu yang sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada cara lain, yaitu dengan cara mendahulukan wajah, ya, sebelum kedua tangan. Karena yang kita sebutkan tadi bahwasanya didahulukan kedua tangan terlebih dahulu, kemudian wajah. Akan tetapi ada cara lain, yaitu dengan cara mendahulukan wajah sebelum kedua tangan, ya, sebagaimana di dalam hadis Ammar bin Yasir yang telah lalu yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ada dua tata cara tayamum yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang pertama itu mendahulukan kedua tangan daripada wajah, ya, dan juga yang kedua adalah mendahulukan wajah daripada kedua tangan. Dan ini boleh kita lakukan keduanya, entah kita melaksanakan mengusap tangan terlebih dahulu, ya, atau mengusap wajah terlebih dahulu, maka itu diperbolehkan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya yaitu batasan tangan yang diusap ketika tayamum, ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya yang hadis tadi Ammar bin Yasir bahwasanya beliau mengusap kedua tangannya, wajahnya dan kedua pergelangan tangannya, ya. Jadi batasannya itu cuma tangan dan juga wajah. Jadi tidak usah sampai ke leher atau mungkin sampai telinga atau kepala,
dan juga tangan ini hanya pergelangan, ya, tidak sampai ke siku, bahkan lebih parahnya sampai sini tidak. Kemudian hukum memukul tangan, ya, atau memukul tangan kita ke tanah 2 kali atau lebih, ya. Jadi memukul 2 tangan begini, bagaimana hukumnya, ya? Sedangkan yang kita sebutkan tadi itu hanya sekali. Bagaimana kalau kita memukul 2 kali atau 3 kali atau bahkan lebih, ya? Terdapat di dalam Sahih Muslim bahwa jumlah menepuk tangan itu cukup untuk 1 kali, ya, untuk mengusap wajah dan juga kedua tangan, ya. Sebenarnya cukup buatmu untuk melakukan begini dengan kedua tanganmu. Nabi SAW kemudian memukulkan telapak tangannya ke permukaan tanah dengan 1 kali pukulan. Kemudian beliau menyapu tangan kiri beliau pada tangan kanan dan belakang kedua telapak tangannya serta wajah beliau, ya. Jadi hukumnya itu yang disyariatkan itu cuma 1 kali. Akan tetapi jika 2 itu maka tidak mengapa. Dan yang selanjutnya, hukum jika tidak ada air dan juga tanah, ya. Bagaimana ketika kalau air tidak ada dan juga tanah tidak ada, ya. Jika seseorang hendak melaksanakan sholat namun ia tidak mendapati air berwudu dan juga tanah untuk bertayamum sebagai pengganti air tersebut, maka ia tetap wajib untuk melaksanakan sholatnya sesuai dengan keadaannya, ya. Dan Imam Bukhari telah membuat sebuah bab di dalam kitabnya, ya, bab jika seorang tidak mendapati air maupun tanah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dari Aisyah, ya, bahwa ia meminjam kalung dari Asma lalu hilang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mencarinya dan ia pun akhirnya menemukannya. Lalu datanglah waktu sholat sementara mereka tidak memiliki air, namun mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW hingga turunlah ayat tayamum. Jadi kalau seumpama, ya, tapi mungkin pada saat ini sangat jarang kita temukan. Dan andai saja mungkin tidak ada air dan juga tidak ada tanah yang kita dapatkan, maka langsung saja kita melaksanakan sholat tanpa keadaan bersuci. Ya, akan tetapi pada saat ini mungkin insyaallah taala kita tidak akan bisa mendapatkan hal seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sebutkan tentang bab toharoh yang telah kita sebutkan bagaimana tata cara berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian tadi kita telah sebutkan bagaimana mandi junub, ya, atau mandi wajib, dan yang terakhir ini kita telah sebutkan bagaimana, ya, tata cara kita melaksanakan tayamum ketika kita terhalang daripada melaksanakan wudu dan juga melaksanakan mandi wajib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.